Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraswa dengan nomor induk mahasiswa 1030 1240 0035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas subcel O2 dari mata kuliah kalkulus lanjut untuk semester genap ini. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk nomor 1 terdapat soal kita diminta untuk perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai n dengan jumlahnya itu adalah n dikalikan n plus 1 per 2. Kemudian setiap lingkaran itu mempunyai jari-jari sebesar 1. Untuk kasus n sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Jadi udah ada contohnya di soal. Kemudian jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan juga BN menyatakan luas lingkaran, kita diminta untuk menghitung limit dari AN dan juga BN. Oke, di sini yang ditanya itu adalah limit AN per BN ya. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan. Untuk soal nomor 1, di soal itu terdapat beberapa keterangan di sini, seperti tulis saja ya, diketahui itu terdapat R nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian juga di sini itu untuk contoh kasusnya itu di dalam gambar itu terdapat segitiga ya, contohnya untuk n sama dengan 4. Kemudian juga diketahui AN itu menyatakan total luas semua lingkaran. Jadi AN itu sama dengan total luas semua lingkaran. Nah, selanjutnya diketahui juga ada BN. BN itu menyatakan luas segitiga. Tulis aja di sini. BN itu adalah total luas segitiga. Total luas segitiga. Nah, kemudian juga untuk yang ditanyakannya sendiri itu adalah limit n-nya itu adalah kata hingga untuk AN per BN. Nah, di soal itu juga dikasih tahu terdapat segitiga dengan kasus n-nya sama dengan 4. Kurang lebih bentuknya seperti ada di soal itu. Ada segitiga dan dimana setiap lingkaran, saya izin gambar di sini saja. Ini contoh kasus yang ada di soal, dimana di sini untuk baris pertama itu terdapat 1 lingkaran, baris kedua terdapat 2 lingkaran, baris ketiga terdapat 3 lingkaran, baris keempat terdapat 4 lingkaran. Nah, kalau di soal itu sebenarnya setiap lingkaran itu berhimpit ya. Nah, setiap lingkaran itu berhimpit. Nah, karena setiap lingkaran berhimpit, berarti otomatis di antara satu lingkaran dengan lingkaran lainnya itu padat gitu di dalam satu wadah lingkaran. Nah, kita bisa coba langsung jawab. Nah, di sini untuk langkah pertama yang saya hitung terlebih dahulu itu adalah luas satu lingkarannya dulu. Kita ingin mencari luas satu lingkaran. Nah, luas satu lingkaran itu bisa
diketahui dengan rumus lingkaran itu sendiri ya, yaitu adalah pi r kuadrat. Nah, di sini kan kita udah tahu nih bahwa kita punya jari-jari sama dengan 1. Berarti tinggal kita ganti r-nya itu sama dengan 1, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah pi. Nah, kemudian di sini juga untuk saat ini saya juga sambil melihat soal di layar laptop. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung total luas semua lingkaran atau AN ya. Total luas semua lingkaran, saya tulis aja biar lebih memperjelas lingkaran. Nah, total luas semua lingkaran itu bisa dicari dengan kita mengetahui jumlah lingkarannya. Jumlah lingkaran di sini karena keterbatasan kertas, kemudian dikalikan dengan luas satu lingkaran. Luas satu lingkaran. Nah, oke. Nah, kan di soal itu kan tadi sudah terdapat penjelasan bahwa sebuah segitiga sama sisi memuat lingkaran sebanyak n dikalikan plus 1, n dikalikan n plus 1 per 2. Nah, itu adalah jumlah lingkaran yang akan kita gunakan. Jadi di sini jumlah lingkarannya itu adalah rumus yang ada di soal, yaitu adalah n dikalikan n plus 1, n dikalikan n plus 1 per 2 ya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah memperoleh luas satu lingkaran. Luas satu lingkaran tuh ini ya. Berarti kita kalikan dengan pi. Nah, tadi total luas semua lingkaran itu adalah AN ya. Kita ganti di sini. Maka sehingga kita memperoleh AN-nya itu adalah pi n plus 1 per 2. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita bisa, kan kita selanjutnya disuruh mencari total luas segitiga. Nah, untuk total luas segitiga itu sendiri, langkah pertama yang perlu kita cari itu adalah panjang sisinya terlebih dahulu ya. Nah, untuk memperoleh panjang sisi, karena kan untuk luas segitiga sendiri itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti kita perlu mencari sisinya, di mana sisinya itu kan mencakup nilai alasnya sendiri gitu. Nah, untuk panjang sisi segitiga itu bisa kita cari dengan harusnya segitiga ya. Panjang sisi segitiga itu sama dengan bisa kita cari dengan banyak baris ya. Kita tulis di sini banyak baris dikalikan dengan diameter lingkaran. Karena kan di dalam lingkarannya itu sendiri kan tadi terdapat beberapa baris di sini ya. Di sini yaitu adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, sehingga untuk mengetahui panjang itu bisa dipakai persamaan ini, yaitu adalah banyak baris dikalikan dengan diameter lingkaran gitu. Nah, di sini kan banyak barisnya itu tidak ini ya, selalu bertambah gitu ya. Jadi kita anggap saja sebagai n. Kemudian untuk diameter lingkaran itu sendiri, tadi kan kita memiliki jari-jari lingkarannya itu adalah 1 ya. Berarti kan kita lanjutkan kembali untuk mengetahui panjang sisi segitiga. Tadi kan kita sudah
tahu caranya itu adalah dengan menghitung banyak baris dikalikan dengan diameter lingkaran. Tadi untuk banyak barisnya tadi kita anggap sebagai n, karena di sini barisnya bisa saja bertambah. Kemudian untuk diameter lingkarannya, tadi kan rumusnya itu adalah 2 dikalikan jari-jari ya. Berarti di sini jari-jarinya tadi kan adalah 1 ya. Di atas ini diketahui R-nya sama dengan 1, berarti 2 dikalikan 1. 2 dikalikan 1. Nah, 2 dikalikan 1 itu adalah 2, kemudian dikalikan N menjadi 2N. Nah, sehingga kita memperoleh panjang sisi segitiganya itu adalah 2 dikalikan N. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui panjang sisi segitiganya, kita bisa mengetahui total luas segitiga. Nah, total luas segitiga atau BN tadi dapat kita cari dengan ini ya. Dapat kita cari dengan tadi saya coba memastikan lagi untuk total luas segitiga atau BN. Nah, itu untuk perhitungannya sendiri bisa dimulai dengan kita memanfaatkan rumus luas segitiga yang sudah kita ketahui ya. Untuk rumus luas segitiga yang sudah kita ketahui itu kan ada luas segitiga itu adalah setengah dikalikan alas, nah dikalikan tinggi. Nah, dalam hal ini tuh ya, alasnya itu bisa kita umpamakan sebagai S saja. Nah, kemudian untuk tingginya, kalau misalkan kita cari nih di Google gitu kan ya, di internet, itu untuk rumus tinggi dari segitiga sama sisi itu adalah akar 3 per 2 dikalikan S gitu kan ya. Nah, S ini sendiri merupakan sisi ya. Nah, kemudian ini tinggal dihitung saja. Akar 3 nya bisa dikalikan ke depan, jadi akar 3 per 2 dikalikan 2, ini jadinya adalah 4. S dikalikan S menjadi S kuadrat. Nah, inilah rumus luas yang akan kita manfaatkan untuk menghitung BN. Nah, sini adalah rumus untuk menghitung BN. Nah, kemudian saya izin ganti kertas terlebih dahulu. Kemudian tadi kan kita sudah memperoleh rumus untuk menghitung BN. Nah, berarti untuk perhitungan BN-nya, saya izin taruh kertas di sini. Untuk perhitungan BN-nya sendiri, tadi kita tinggal manfaatkan rumusnya, itu adalah akar 3 per 4 dikalikan dengan S kuadrat ya, sama. Nah, di sini tadi kan kita sudah sempat memperoleh panjang sisi segitiga ya, yang ini tuh adalah sisi yang akan kita manfaatkan. Nah, berarti di sini akar 3 per 4 itu kemudian kita kalikan dengan sisinya tadi itu adalah 2N dikuadratkan. Nah, 2N dikuadratkan itu hasilnya itu adalah 4N kuadrat ya. 4N kuadrat, 4-nya bisa kita coret. 4-nya bisa kita coret, menyisakan akar 3 dikalikan dengan N kuadrat. Nah,
inilah BN yang telah kita peroleh. Nah, sehingga langkah terakhir yang kita lakukan itu adalah menghitung limit. Nah, di sini saya coba tulis ulang. Hitung limit. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh nilai AN, di mana nilai AN-nya itu adalah, kita tulis ulang aja, Pn n plus 1 per 2. Nah, untuk Bn nya sendiri yang ini tadi, yaitu adalah akar 3 dikalikan n kuadrat. Akar 3 dikalikan n kuadrat. Nah, kan sudah nih, berarti kita lanjut untuk proses perhitungan limit, di mana limit n mendekati tak hingga, kemudian AN per BN. Nah, di sini kita punya AN, yaitu adalah Pn n plus 1 per 2. Nah, untuk BN nya ini kan karena BN nya ini bentuknya harusnya pembagian, dibagi dengan akar 3 dikalikan n kuadrat, berarti kan dia dikali jadinya ya, berarti dikali dengan 1 per akar 3 dikalikan n kuadrat. Nah, sampai sini bisa kita lanjutkan untuk perhitungannya, di mana oh iya, ada sedikit yang kurang. Di sini harusnya ada limit ya. Oke, nanti sebentar saya bikin. Kan di sini kita lihat kan limitnya ini hanya mempengaruhi nilai n saja kan. Di sini kan ada yang tidak bernilai n gitu, yaitu adalah 2 dan akar 3 gitu kan ya. Dan juga pi, jangan lupa. Jadi bisa kita kedepankan menjadi pi 2 akar 3. Nah, kemudian limit tetap ada ya, n mendekati tak hingga, menyisakan n dikalikan n plus 1 per n kuadrat ya. Nah, n kuadrat. Nah, ini tadi harusnya ada limit n mendekati tak hingga sini ya. Oke. Nah, kalau dilihat ya, infinite, kalau misalkan kita substitusi semuanya dengan tak hingga nih ya, n-nya, hasilnya itu kan hitungannya jadi atasnya tetap infinite, di bawahnya tetap infinite gitu. Nah, infinite dibagi infinite, atau dalam artian tak hingga dibagi tak hingga, kan kita anggap aja 1 ya, karena kan nilainya sama gitu kan ya, tak hingga dibagi tak hingga 1, berarti menyisakan pi dikalikan 2 akar 3 sisa 1. Nah, hasilnya maka menjadi pi per 2 akar 3 untuk limit AN per BN, dimana n ini mendekati tak hingga. Nah, ini kan bisa masih bisa disederhanakan lagi dengan di kali sekawan ya, bisa dikalikan dengan akar 3 untuk menghilangkan akarnya jika mau, sehingga nanti hasilnya akan menjadi pi akar 3 per akar 3 dikalikan akar 3 kan mengeluarkan 3 gitu kan ya, 3 dikalikan 2 adalah 6. Nah, sehingga hasilnya itu bisa pi per 2 akar 3 atau pi akar 3 per 6. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2 plus x ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung f0, f aksen 0, f double aksen 0 sampai turunan kelimanya. Kemudian yang B, kita diminta untuk menuliskan deret Maclaurin untuk fx
Dan yang terakhir adalah yang C, kita diminta untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada soal 2B. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Nah, di sini kita mulai dulu ya. Nomor 2 kita tulis. Nah, untuk soal nomor 2 ini sendiri kan tadi diketahuinya adalah fungsi fx sama dengan ln 2 plus x ya. 2 plus x gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang A. Kita diminta untuk menentukan turunannya sampai turunan kelima dari si fx ini. Nah, ini kan tadi kita langsung tulis aja lagi di sini fx. Nah, fx sendiri itu adalah ln 2 plus x. Ini untuk fx nya saja. Untuk turunannya, turunan dari ln kan dia 1 per ya, 1 per 2 plus x. Kemudian 2 plus x ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 plus x pangkat min 1 ya, kalau misalkan mau dipindahkan ke atas. Nah, memanfaatkan itu kita bisa memanfaatkannya untuk yang turunan double aksennya dan turunan selanjutnya. Jadi kalau misalkan dari sini kita turunkan untuk memudahkan, kan jadi lebih mudah ya kalau pakai bentuknya seperti ini daripada yang seperti ini. Menjadi min 2 plus x, nah pangkatnya bertambah menjadi negatif 2. Nah, atau bisa kita ubah bentuknya menjadi sama seperti ini ya, yaitu adalah 2 plus x tapi kuadrat, jangan lupa negatif. Nah, lanjut lagi f triple aksen, turunan ketiganya negatif negatif positif 2, berarti di sini jadi 2 plus x, pangkatnya bertambah menjadi 2 per 2 plus x pangkat 3. Nah, saya izin naikkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini lanjut lagi untuk turunan keempatnya. Nah, untuk turunan keempatnya sama, 3 dikalikan 2 kan 6 ya, tapi negatif menjadi negatif 6. 2 plus x pangkatnya jadi negatif 4 tambah 1. Jadi sini negatif 6, 2 plus x pangkat 4. Nah, yang terakhir turunan kelimanya yaitu ini saya turunkan lagi, 6 dikalikan 4 24, karena dua-duanya negatif jadi positif. 2 plus x pangkat negatif 5. Di sini berarti menjadi 24 per 2 plus x pangkatnya 5 ya. Nah, dari sini bisa kita coba tentukan untuk x nya apabila diganti 0 gitu kan ya. Kita masuk dulu untuk yang f0 nya dulu. Nah, di sini berarti kan dia tinggal ganti x sama dengan 0 ya. 2 ditambahkan 0 2, berarti kan dia tetap jadi ln 2 ya. Nah, kemudian untuk yang turunan pertamanya itu berarti kan dia jadi 1 per 2 ya, karena 2 kalau misalkan diganti 0 kan jadi 2 ditambahkan 0 2, jadi tetap 1 per 2. Kemudian untuk turunan keduanya itu menjadi negatif 1 per 2 ditambahkan 0 2 dikuadratkan jadi 2, negatif 1 per 4 ya.
Kalau untuk melihat polanya bisa cukup sampai sini aja, tapi kalau misalkan mau dilanjutkan juga bisa. Untuk turunan ketiganya F0 berarti di sini menjadi 2 tambahkan 0 tetap 2 dipangkatkan 3 berarti menjadi 8 ya. Kemudian turunan keempatnya sini kan negatif 6 per, berarti kan 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 atau negatif 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16 ya. Nah, kita lanjut lagi di sini berarti turunan kelimanya jika x sama dengan 0, 24 per 2 plus x, 2 ditambahkan 0 2 dipangkatkan 5 berarti ya. Kenapa pakai kurung ya? Nah, harusnya menjadi 24 2 pangkat 5 32 ya. Nah, jadi ini untuk perhitungan dari F0, F aksen 0, F double aksen 0 sampai turunan kelimanya. Nah, untuk melihat polanya itu bisa pakai yang ini, yang sepanjang ini, yang mulai dari setengah, kemudian negatif setengah, 2 pangkat 2, 2 per 2 pangkat 3, karena dia ke bawah tuh membentuk pola, sedangkan untuk yang di sini bisa aja ini sebagai bentuk hasil umumnya aja, masih bisa disederhanakan juga kalau perlu. Oke, kita lanjut untuk ke soal nomor 2B. Kita diminta untuk menentukan deret Maclaurin-nya PDM. Nah, di sini kan untuk bentuk umum dari deret Maclaurin itu adalah fx sama dengan f0, kemudian f0 dikalikan x pangkat 1 per 1 faktorial, kemudian ditambahkan dengan f double aksen 0 dikalikan x pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian menjadi turunan ketiganya dikalikan dengan x pangkat 3 ya, bertambah terus ya pangkatnya, kemudian 3 faktorial pun juga ikut bertambah, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk umum dari deret Maclaurin. Nah, dari sini sebenarnya kita tinggal memanfaatkan proses perhitungan turunan yang tadi sudah sempat kita buat ya pada soal 2A. Berarti fx nya kita ganti dengan fx yang kita punya, yaitu adalah ln 2 plus x gitu. Nah, kemudian turunan f0 nya berapa? Yaitu adalah ln 2. Nah, kemudian turunan dari f0 nya tadi itu di kertasnya. Oke, kita makinnya lagi. Nah, untuk turunan pertamanya tadi itu adalah setengah. Turunan pertamanya tadi adalah setengah, berarti tetap ditambah ya. Setengah dikalikan x pangkat 1 per 1 faktorial. Kemudian turunan keduanya tadi itu adalah negatif 1/4. Oke, berarti tanda tambah di sini menjadi negatif ya, negatif 1/4 dikalikan x kuadrat per 2 faktorial. Nah, kemudian lanjut lagi turunan ketiganya itu adalah 2 positif ya, tambah 2 per 2 pangkat 3 dikalikan x pangkat 3 per 3 faktorial. Selanjutnya negatif ya,
6 per 2 pangkat 4 dikalikan X pangkat 4 per 4 faktorial. Selanjutnya terakhir positif 24 per, kita pakai aja semuanya ya, 24 per 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5 dikalikan X pangkat 5 per 5 faktorial tambah dan seterusnya ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ini ya, kalau mau lebih gampang lihatnya, kalau ini kan kayaknya sedikit pusing gitu ya, kita bisa buat kurung aja untuk membedakan. Nah, oke, ini. Nah, ini kan sudah ya. Nah, selanjutnya len 2-nya tetap ya. Kok jadi len 2? Terlalu naik tulisannya. Len 2. Nah, sini jadinya len 2 ditambahkan. Nah, ini kan 1 faktorial ya. 1 faktorial itu kan sama aja ya dirinya sendiri gitu kan ya. Ini berarti bisa dicoret. Coret. Nah, selanjutnya 1 dikalikan 2 faktorial ya. Nah, di sini kan dia 2 dikalikan 1 faktorial. Nah, 1 faktorial kan dirinya sendiri ya. Berarti ini bisa dicoret. Menyisakan 2. Sama di sini. Ini 3 dikalikan 2 faktorial. 2 faktorial berapa? Ya tetap 2 gitu kan ya. 2 dikalikan 1. Berarti ini bisa dicoret ya. Menyisakan 3. Ini lanjut lagi. 4 dikalikan 3 faktorial. 3 faktorial. 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Hasilnya 6. Coret. Menyisakan 4. Lanjut lagi. 5 faktorial 5 faktorial jadi 5 dikalikan 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 dikalikan 3 itu 12 dikalikan 2 itu 24 ke 1 tetap 24 ya. Berarti bisa kita coret. Menyisakan 5. Nah, sehingga dari sini itu bisa kita bentuknya kita tetap kan menjadi 1/2 dikalikan, untuk menghilangkan faktorial ini ya sebenarnya tujuannya ya, yaitu adalah X per 1 ini saya buat dalam kurungnya, kemudian dikurangkan dengan 1 per tadi ini salah tulis tadi 2 pangkat 2 ya, biar kelihatan polanya. 2 pangkat 2 dikalikan X kuadrat per 2. Nah, jadi faktorial hilang nih. Kemudian ini jadi 1 per 2 pangkat 3 dikalikan X pangkat 3 per 3 kurang, kemudian jadi 1 ya, 1 2 pangkat 4 X pangkat 4 per 4 tambah 1 per 2 pangkat 5 X pangkat 5 per 5 ya, ditambah dan seterusnya. Nah, di sini kan kita udah mulai kelihatan ya polanya nih ya. Nah, berarti untuk deret McLaurin-nya sebenarnya udah bisa kita tentukan dari sini, tinggal melihat polanya. Len 2 di sini kan ya tetap ya nilainya konstan gitu ya. Nah, yang berubah itu kan adalah yang seterusnya dia gitu. Yang awalnya positif jadi negatif, positif negatif terus kemudian. Nah, berarti ini bisa kita buat seperti ini. N-nya sama dengan 1. Nah, tadi kan dia sama-sama memiliki 1 ya, berarti negatif 1. Karena dia pangkatnya selalu berubah berarti jadi N plus 1 ya. Jadi kalau misalkan dia di sini ya 1 tambahkan 1 kan 2, berarti kan dia positif gitu kan ya. Karena kan kalau misalkan 1 ditambahkan 1 2, negatif 1 dikuadratkan berarti dia jadi positif begitu. Untuk nentuin yang depannya ini ya.
Nah selanjutnya yaitu adalah X. Nah X nya awalnya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 terus bertambah menjadi XN ya. Nah kalau misalkan dia N nya sama dengan 1 ya berarti di sini pangkat 1. Nah di sini berarti jadi positif ya. Nah kemudian yang di bawahnya juga sama, 2 nya juga pangkat N karena dia pangkatnya selalu bertambah. Kemudian lanjut lagi, nah ini kan dia mengikuti si N nya berarti. Nah ini adalah bentuk dari deret Maclaurin-nya. Ini adalah deret Maclaurin dari len 2 plus X, yaitu adalah len 2 ditambahkan sigma dimulai N nya sama dengan 1, yaitu adalah negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N ya. Jadi inilah bentuk dari deret Maclaurin-nya. Len 2 ditambahkan sigma N sama dengan 1, dimana negatif 1 dipangkatkan N plus 1 dikalikan X pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Ini adalah untuk deret Maclaurin-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor yang terakhir, yaitu adalah 2C. Kita diminta untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin yang sudah kita dapat pada soal 2B. Nah di sini berarti kan yang ingin dicari itu adalah selang kekonvergenan. Nah selang kekonvergenan tadi kita tulis dulu ya untuk deret Maclaurin-nya. Deret Maclaurin-nya tadi itu adalah len 2 ditambahkan dengan sigma N sama dengan 1 negatif 1 N plus 1 XN per N dikalikan 2 N. Nah di sini kita diminta untuk mencari selang kekonvergenan. Nah, selang kekonvergenan ya, SK dari deret Maclaurin yang udah ada gitu kan ya. Nah selang kekonvergenan itu berarti kita pakai kita tulis ya, gunakan UHBM, uji hasil bagi mutlak. Nah uji hasil bagi mutlak atau UHBM itu kan dia pakainya rho. Nah berarti kita perlu UN dan juga UN plus 1. Nah UN nya sendiri kan ini ya, kita pakai yang ini karena yang di bagian depannya ini hanya sebagai penentu apakah dia negatif atau positif gitu. Berarti kan kita cuma pakai yang XN per N dikalikan 2N aja. XN per N dikalikan 2N. Nah selanjutnya untuk UN plus 1 nya juga sama sebenarnya. Berarti kan dia jadi N plus 1, cuma tinggal N nya ditambahkan 1. Terus di sini jadi N plus 1 dikalikan 2 kat N plus 1. Nah ini kan bisa ini ya, dipecah lagi jadi XN untuk yang atasnya ya, XN dikalikan X ya, karena kan kalau perkalian apabila bentuknya sama gitu kan ya, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Yang bawahnya tetap ya, N plus 1 nya tetap, kemudian 2N nya ini yang bisa kita pecah lagi sama seperti di atas, jadi 2N dikalikan 2. Oke, kita sedikit geser ke sebelah sini. Nah kita lanjut dengan menghitung rho nya.
row-nya di sini kan berarti kita pakai limit n mendekati tak hingga, yaitu adalah UN plus 1 per UN. Nah, sama dengan limit n mendekati tak hingga, UN plus 1 nya apa tadi? Ini ya, xn dikalikan x per n plus 1 dikalikan 2n dikalikan 2 ya. Nah, oke. Selanjutnya UN. Nah, UN tadi kan adalah xn per n dikalikan 2 pangkat n. Nah, karena dia harusnya posisinya per di bawahnya daripada UN plus 1, kita bisa ubah nih bentuknya kan, kalau pembagian jadi perkalian ya. Perkalian tapi dibalik posisinya. N dikalikan 2 pangkat n xn. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada yang bisa kita coret, yaitu adalah 2 pangkat n, 2 pangkat n. Kemudian xn nya juga bisa kita coret, sehingga menyisakan. Nah, di sini kan limitnya itu hanya mempengaruhi yang ada n nya doang ya, yang hanya ada n nya saja, berarti x sama 2 ya, x per 2, ingat mutlaknya jangan lupa, itu dia tidak terpengaruh dengan n. Nah, kemudian n nya itu berarti tersisa n per n plus 1. Nah, ini kan kalau misalkan disubstitusikan kan ya, infinite tambahkan 1 tetap ya, jadi infinite, kemudian dibagi, dia hasilnya sama dengan 1, berarti x per 2 dikalikan 1, berarti sini saja ya, berarti tinggal menyisakan x per 2 saja, seperti ini. Nah, nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini kan baru untuk row-nya saja yang kita tahu. Tapi bagaimana dengan kelanjutannya? Nah, di sini kan tadi kita udah memperoleh row-nya itu adalah ini siapa tadi, mutlak x per 2 itu kan ya. Nah, kemudian agar konvergen, row-nya itu kan dia harus kurang daripada 1 ya. Nah, sehingga tadi kan kita punya mutlak x per 2 itu harus kurang daripada 1. Nah, maka ini berarti mutlak x per 2 ini berada di antara negatif 1 dan juga 1. Nah, 2 nya bisa kita pindahkan ke semua ruas, berarti jadi negatif 2 dan 2. Nah, sampai sini berarti pada interval negatif 2,2 tadi kan antara negatif 2 dan 2 ya untuk batasannya, deret Maclaurin itu konvergen. Nah, sekarang kita uji nih untuk apabila x-nya sama dengan negatif 2 dan juga x-nya sama dengan 2. Nah,
di sini aja ya, di sini pada x nya sama dengan negatif 2. Nah, deret menjadi sigma yang sama dengan 1. Ini bentuk umumnya tadi ya, dari deret Maclaurin ya. Kita akan ganti x nya, si x pangkat n ini, dengan negatif 2. Nah, berarti negatif 1 n plus 1 kita ganti jadi dengan negatif 2 pangkat n per n dikalikan 2 n. Di sini saya izin tambahkan aja di sini karena tidak muat. Berarti si sigma ini tadi kan dia negatif 2 pangkat n ya. Nah, itu dia masih bisa dipecah lagi menjadi negatif 1 sama 2. Nah, negatif 1 dikalikan 2 kan dia jadi negatif 2 ya. Nah, karena mereka punya pangkat n, berarti keduanya dikalikan pangkat n juga. Kemudian n dikalikan 2 pangkat n. Ini sama ini itu bisa kita coret ya. Sehingga sigma n sama dengan 1 negatif 1. Ini kan ada ya, bentuknya sama, negatif 1 negatif 1, tapi pangkatnya berbeda. Karena bentuknya perkalian, itu bisa dijumlahkan pangkatnya menjadi 2n plus 1, menjadi 2n plus 1 dan menyisakan 1 per n. Ini merupakan deret hiperharmonika ditanda ya, DHGT. Nah, pertanyaannya si DHGT ini atau deret deret hiperharmonika ditanda ini, apakah dia konvergen atau divergen gitu kan ya pertanyaannya. Nah, pembuktiannya saya coba lakukan di kertas yang berbeda. Saya buat di sini. Tadi kan kita udah punya DHGT-nya itu udah hasil bentuknya itu adalah n sama dengan 1 negatif 1 2n plus 1 dikalikan 1 per n. Nah, sekarang untuk ujinya kita menggunakan uji ganti tanda atau UGT, dimana sama seperti yang tadi juga ya, kita perlu AN dan AN plus 1, mirip-mirip lah ya kayak tadi. Nah, di sini AN nya kita pakai yang 1/n ini, dan juga untuk AN plus 1 nya sama ya, berarti kan tinggal ditambahkan 1. Nah, oke. Nah, kemudian syarat 1 berarti AN nya ketika dia dibagi dengan AN plus 1, AN per AN plus 1 itu harus lebih besar dari 1. Nah, AN plus 1 nya kan tadi 1 per N gitu kan ya. Nah, 1 per N dikalikan dengan N plus 1 per 1 ya, itu ya, berarti sama dengan N plus 1 per
n lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini kalau misalkan kita cek, misalkan kita masukkan angka 3 lah ya, 3 ditambahkan 1, 3 ditambahkan 1 hasilnya adalah 4/3, lebih besar di atas kan ya, berarti otomatis hasilnya itu juga akan lebih besar daripada 1, karena 4 dibagi 3 itu dia 1, sekian, berarti syarat 1 dipenuhi. Oke, selanjutnya untuk yang syarat 2. Syarat 2, dimana untuk limit n mendekati tak hingga itu dari AN itu dia harus sama dengan 0. Nah, berarti di sini limit n mendekati tak hingga dari 1/n ya, dari AN nya itu dia harus sama dengan 0. 1 dibagi tak hingga itu dia sama dengan 0. Maka syarat ini juga dipenuhi. Nah, karena kedua syarat dipenuhi, maka menjadi deret tersebut adalah deret konvergen. Ini untuk uji pembuktian. Sekarang kita balik lagi ke masalah yang kita yang tadi. Berarti untuk deret hiperharmonik ganti tanda ini, setelah kita melakukan pengujian menggunakan uji ganti tanda UGT tadi, memperoleh hasil bahwa dia konvergen, maka DHGT itu konvergen. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau buat kesimpulannya di sini ya, deret McLaurin konvergen pada saat X sama dengan negatif 2 ya tadi ya. Negatif 2. Nah, kemudian sekarang kita lakukan uji yang terakhir, yaitu kepada X sama dengan 2. Maka deret menjadi ini masih sama ya. Untuk deret McLaurinnya negatif 1 n plus 1 X pangkat n dikalikan n sama dengan 1 negatif 1 n. Nah, di sini sekarang tadi kan dia 2 ya, jadi 2 pangkat n per n dikalikan 2 pangkat n. Dari sini kan ada yang sama ya, udah ya, 2n sama 2n itu bisa kita coret, sehingga lanjutkan di sini, sehingga untuk deret McLaurin ya ketika X sama dengan 2 itu menjadi seperti ini ya, sigma n sama dengan 1, dimana negatif 1 pangkat n plus 1 dikalikan 1 per n. Nah, lakukan hal yang sama, kan dia ini merupakan deret hiperharmonik ganti tanda ya, DHGT. Nah, sekarang kita cek lagi, ini kira-kira dia konvergen atau bukan ya. Nah, kita lanjutkan aja di bawahnya sini, bisa kita sambung lagi. Nah,
tadi itu kan dia bentuknya tuh negatif 1 dipangkatkan n plus 1 dikalikan 1 per n. Kemudian kita uji menggunakan uji ganti tanda atau GT. Syaratnya juga sama, kita perlu an plus 1 sama dengan an nya adalah 1 per n, dan untuk an plus 1 nya berarti tinggal tambahkan 1 aja. Sama untuk syarat satunya juga, syarat satunya berarti an per an plus 1 itu harus lebih besar daripada 1, ya kan ya. Berarti kan kita perlu an nya itu 1 per n dikalikan dengan karena dibagi kita kalikan aja dibalik jadi n plus 1 per 1. Sama ya bentuknya ya, seperti yang di ketika x nya sama dengan negatif 2. Maka tadi kita sudah sempat uji kalau misalkan kita masukkan angka sembarang yang positif gitu kan, yang misalkan 3 tambahkan 1 4 dibagikan 3, kita misalkan n nya sama dengan 3, maka 4 dibagikan 3 itu hasilnya 1, lebih, berarti dipenuhi. Kemudian untuk syarat 2 itu kita memiliki limit n mendekati tak hingga an nya itu harus sama dengan 0. Nah di sini limit n mendekati tak hingga, sebentar ya, video eksternalnya mati, kita lanjutkan saja. Berarti sampai mana tadi? Oh iya, an nya berapa? An nya tadi kan adalah 1 per n. 1 per n, 1 dibagi infinite gitu kan, tak hingga, maka hasilnya adalah 0, sehingga dipenuhi gitu ya. Maka deretnya juga konvergen. Ini untuk pembuktiannya ya. Oke. Sini maka kita tahu bahwa DHGT-nya atau deret hiperharmonik ganti tandanya itu adalah konvergen. Ketika kita menggunakan uji ganti tanda sebagai pembuktiannya apakah dia konvergen atau tidak. Nah, sehingga ini bisa kita buat kesimpulan seperti tadi. Maka deret Maclaurin itu dia konvergen pada saat x nya itu sama dengan 2. Nah, kesimpulannya apa? Kita buat kesimpulan. Maka deret Maclaurin atau DM itu akan konvergen pada batas tadi ya, negatif 2,2. Kemudian akan konvergen juga pada x sama dengan negatif 2, dan akan konvergen juga pada x sama dengan 2. Inilah kesimpulannya. Sehingga selang kekonvergenannya, selang kekonvergenannya itu pada kurung siku ya, negatif 2,2.
2 karena dia konvergen. Oh, gak kelihatan. Ini dia. Jadi deret Maclaurin itu akan konvergen pada batas negatif 2,2 selang negatif 2,2 dan juga akan konvergen pada X sama dengan 2, konvergen juga pada X sama dengan 2, sehingga selang kekonvergenannya itu ada di antara negatif 2,2 menggunakan kurung siku di antara menggunakan kurung siku sebagai kurungnya gitu ya, pada negatif 2,2. Jadi inilah untuk pembahasan soal nomor 2C. Itulah tadi adalah pembahasan dari tugas CLO2 dalam mata kuliah kalkulus lanjut. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama proses penyampaian soal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.